Baik, selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah Pajak Internasional. Hari ini kita masuk pertemuan yang kedua. Ya. Pada pertemuan yang kedua, kita akan bahas tentang yurisdiksi pemajakan internasional. Ya, di dalam yurisdiksi pemajakan internasional ini berarti mengarah kepada undang-undang pajak, ya, undang-undang pajak baik domestik maupun internasional yang akan digunakan di dalam penerapan perpajakan internasional. Ya, kenapa saya bilang menggunakan undang-undang pajak nasional juga? Karena untuk membuat tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda, tentunya perlu menggunakan undang-undang pajak yang berlaku di negara tersebut. Ya, jadi tax treaty yang dibuat atau dibentuk antara kedua negara, misalnya Indonesia dengan Amerika, itu berdasarkan undang-undang pajak yang memang sudah diimplementasikan di negara tersebut, di kedua negara tersebut, baik di Indonesia maupun Amerika. Sehingga mereka tinggal mengadopsi sedikit atau mungkin setengah atau lebih banyak lagi dalam rangka mencapai atau menghadapi setiap kegiatan praktek pajak internasional yang mungkin saja terjadi ke depan. Seperti itu. Nah, pertama kita akan melihat daripada istilah perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Nah, tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda ini memang sudah dibuat oleh Indonesia maupun negara-negara lain yang nantinya ditujukan untuk mengatur setiap kegiatan yang notabene itu merupakan akibat dari perdagangan secara globalisasi. Ya, di mana dari Indonesia biasa melakukan transaksi keluar maupun dari luar juga biasanya bertransaksi ke Indonesia. Karena sekarang teknologi yang semakin canggih, itu kita bisa melakukan penjualan baik barang maupun jasa dari dalam maupun dari luar. Ya, sehingga oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini tetap harus diperhatikan ya perjanjian penghindaran pajak berganda di antara kedua belah pihak. Ya, penting sekali untuk dibuat, jangan sampai di antara warga negara atau badan warga negara asing atau badan asing ada yang mendapatkan pemotongan pajak secara double atau dua kali. Tapi juga jangan sampai dia malah nggak dipotong pajak sama sekali. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kelolosan, tapi juga tidak boleh kita secara diskriminasi memotong pajak kepada warga negara tertentu atau badan asing tertentu dipotong pajak sampai dua kali. Jadi perjanjian penghindaran pajak berganda ini biasanya juga disebut dengan International Tax Treaty. Ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan kemarin, bahwa tax treaty itu teman-teman bisa download di pajak.go.id atau di Ortex ya. Di sana tax treaty menggunakan bahasa Inggris, tapi saya juga sudah dimudahkan dengan adanya Google Translate. Kalau ada beberapa kata yang mungkin kesulitan, kita tinggal menggunakan Google Translate ya untuk melihat sebenarnya esensinya itu apa sih berkaitan dengan tax treaty yang diatur oleh kedua negara tersebut. Ya. Contoh daripada International Tax Treaty itu ada agreement between Japan and the Republic of Indonesia. Ini ada kerjasama, persetujuan antara negara Jepang, ya, yang kebetulan dia adalah kerajaan ya, dan the Republic of Indonesia, Republik Indonesia, dalam rangka untuk menghindari double taxation and debt prevention ya, dan mencegah terjadinya fiscal evasion with respect to taxes on income. Ya, jadi penghindaran pajak secara fiskal yang berkaitan khususnya dengan pajak penghasilan.
Ya, jadi dibuat persetujuan tersebut antara Jepang dan Indonesia supaya jangan sampai atau dibentuknya perjanjian penghindaran pajak berganda dan menghindari jangan sampai adanya salah satu pihak itu menghindari dikenakan pajak penghasilan. Ya, kalau ada warga negara Jepang datang ke Indonesia, warga negara Jepang ini tentunya pada saat dia mendapatkan penghasilan di Indonesia, maka akan dipotong PPh pasal 26 sejauh time test atau stay di Indonesia kurang dari 183 hari. Tapi kalau misalnya dia sudah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, dia bukan lagi dikenakan pajak PPh pasal 26, melainkan PPh pasal 21. Ya, seperti itu. Ya, jadi cukup jelas ya. Jadi kalau misalnya PPh pasal 21 itu bisa dikenakan kepada subjek pajak luar negeri sejauh dia sudah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dia masih kurang, kita akan kenakan dia PPh pasal 20 kalau kurang dari 183 hari. Sebenarnya ada ketentuan ya kalau untuk orang pribadi, untuk subjek pajak luar negeri, orang pribadi, dia itu time test-nya 183 hari. Tapi kalau badan, time test-nya itu adalah 90 hari. Itu sebenarnya ada ketentuannya. Tapi terkadang orang salah kaprah. Pada saat di lapangan, dia pukul rata aja. Kalau misalnya mau badan atau orang pribadi juga, selama time test-nya itu masih kurang dari 183 hari, langsung dipotong 20%. Padahal untuk badan itu harusnya time test-nya itu hanya 90 hari, bukan 183 hari. Ya, kita lanjut. Lalu munculnya tax treaty. Kenapa sih sampai muncul tax treaty? Ya, pertama kita harus pahami terlebih dahulu sampai dibuat perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, yang pertama itu karena adanya globalisasi. Tadi saya sampaikan bahwa karena adanya globalisasi, di mana teknologi semakin canggih, bahkan perdagangan barang atau jasa bisa dilakukan bahkan dari dalam maupun luar negeri, ya, memudahkan setiap warga negara bisa melakukan transaksi, ya kan? Kemudian pertumbuhan ekonomi di suatu negara, ya itu membuat negara itu menjadi maju, cara berpikir masyarakatnya pun semakin baik dan semakin maju juga. Akhirnya mereka memilih, ah kenapa hanya jualan di dalam negeri saja, bisa dong kita melakukan ekspor. Bahkan kalau kita bicara ekspor saja, ada perlindungan terhadap pengusaha-pengusaha kena pajak di Indonesia. Begitu melakukan ekspor, pajaknya itu adalah 0%. Ya, pajak sebesar 0% akan memudahkan bagi para pengusaha yang memang punya niat untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Beda kalau kita impor barang. Kalau impor mendatangkan barang dari luar ke dalam negeri, itu pajaknya banyak, ya, kena pajak bertubi-tubi. Ada pajak penjualan atas barang mewah, ada pajak penghasilan pasal 22, belum lagi kalau sewa freight forwarding juga kena 232%, ada biaya masuk tambahan. Banyak yang harus dibayarkan, melibatkan Dijen Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, tapi kalau kita melakukan ekspor, justru memberikan keuntungan. Karena apa? Pajaknya hanya 0%. Itulah kelebihan yang bisa diperoleh. Nah, kita lanjutkan. Globalisasi ya. Globalisasi itu sebenarnya apa sih, Pak? Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Ya. Jadi ini ada ketergantungan. Ya, kalau misalnya kita bilang ketergantungan berarti
masing-masing sama-sama membutuhkan ya satu sama lain ya. Ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, lalu ada investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Ya, karena adanya perdagangan membuat masyarakat berpikir keras untuk gimana kalau saya jualan bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Atau ketika seorang pengusaha memilih untuk melakukan investasi di luar, why not? Ya kan? Dia memilih untuk invest di luar. Tambah lagi di luar bisa mengadakan yang namanya tax holiday atau tax haven, memberikan yang namanya surga pajak bagi para pengusaha atau investor dan memilih untuk menanamkan saham, menanamkan modal mereka di negara-negara yang merupakan surga pajak. Lalu ada perjalanan, ya karena awalnya sih hanya holiday. Begitu sampai di sana, wah kayaknya nih pangsa pasarnya luar biasa. Kenapa enggak kita melakukan bisnis di sini? Ya, cuman kan harus hati-hati juga ya. Udah pergi ke negeri orang, habis itu kita jualan di sana, kita juga nggak terlalu mengenal daerahnya bagaimana, salah-salah kenal orang atau salah-salah kena PT abal-abal juga bisa kena tipu. Jadi tetap harus berhati-hati. Melakukan perjalanan keluar boleh-boleh saja, asalkan ketika mereka memilih untuk mendirikan usaha di negara orang, yang notabene kita juga nggak tahu ya di sana aman atau enggak, atau banyak eh, pencuri atau perampokan dan lain sebagainya, malah berbahaya. Kan? Tentunya harus dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian budaya populer ya. Budaya populer ini bisa dilihat daripada perkembangan masyarakat yang menggunakan Instagram. Bahkan beberapa orang, bahkan banyak sekali yang memilih untuk jualan secara online via Instagram. Ya kan? Nah, akhirnya membuat penjualan bukan hanya terjadi di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri. Nah, interaksi-interaksi inilah yang akhirnya mengakibatkan suatu batas-batas suatu negara itu menjadi semakin sempit atau narrow. Ya, makin dipersempit lagi, makin lebih bagus lagi seperti itu. Dan akhirnya memilih untuk jualan. Ya, jualannya bukan hanya di pasar domestik, melainkan juga di pasar-pasar luar negeri. Karena nantinya bisa mendatangkan devisa juga ya kalau jualan ke luar negeri kan. Kan bayarannya bukan hanya menggunakan rupiah tapi US dollar atau pound sterling di China dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kita lihat kasus yang ada di slide yang kelima. Mr. John memproduksi kacamata di India dan memasarkan serta menjual ke Indonesia. Di samping ini, Mr. John juga memproduksi pesawat terbang di mana pabriknya di Rusia. Nah, pertama kita akan lihat ada pertanyaan ya yang muncul di bawahnya. Negara manakah yang berhak memajaki atas penghasilan? Ya, untuk penjualan kacamata kita lihat Mr. John produksi kacamata di India tapi memasarkan serta menjual di Indonesia. Karena jualannya dan marketingnya di Indonesia, berarti negara yang akan memberikan penghasilan, negara sebagai sumber penghasilannya adalah di Indonesia. Berarti Indonesia lah yang berhak untuk memajaki atas penghasilan penjualan kacamata. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penjualan pesawat terbang. Nah, untuk penjualan pesawat terbang, produksinya itu ada di Rusia. Tapi tidak jelas dia jualan pesawat terbang di mana. Kalau dia produksi pesawat terbangnya di Rusia dan jualan dan marketingnya di Rusia, berarti yang berhak melakukan pemajakan adalah Rusia. Tapi kalau dia produksi pesawat terbang di Rusia, tapi jualannya di Indonesia, berarti Indonesia lah yang berhak untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan penjualan pesawat. Kemudian, negara mana yang berhak memajaki atas penghasilan pribadi daripada Mr. John?
penghasilan pribadi untuk penjualan kacamata, itu Indonesia yang berhak melakukan pemajakan. Tapi penghasilan atas penjualan pesawat terbang apabila dijual di Rusia, berarti yang berhak memajaki adalah Rusia. Tapi kalau case-nya jualan pesawat terbangnya itu di Indonesia, walaupun pabriknya di Rusia, nah penghasilan pribadi atas penjualan pesawat di Indonesia ini yang berhak memajaki adalah Indonesia. Ya, pokoknya patokan kita yaitu cuma satu, sumber penghasilannya itu dari mana sih? Dari negara mana? Dari sanalah cara kita untuk melakukan pemotongan pajak. Kalau misalnya nih, Pak, si Mr. John produksinya memang di Rusia, jualan di Rusia, tapi Mr. John-nya tinggal di Indonesia, gimana dong, Pak? Berarti si Rusia, dia harus memberikan bukti potong atas penjualan pesawat terbang. Yang ada di Rusia itu, di Rusia ini ya, perusahaan yang ada di Rusia ini harus memberikan bukti potong kasih ke Mr. John, lalu Mr. John tinggal melaporkan SPT tahunan orang pribadinya dia di Indonesia. Ya, jadi negara mana yang memberikan penghasilan, dia juga yang menerbitkan bukti potong, dan bukti potongnya itu nanti yang harus dilaporkan. Ya, bukti potongnya itulah yang nantinya harus dilaporkan. Kita lanjutkan. Ya, cukup jelas ya dari kasus ini, penjualan kacamata, penjualan pesawat terbang, penghasilan pribadi daripada Mr. John. Kita lanjut, dasar hukum. Ya, dasar hukum untuk membuat undang-undang pajak yang ada di negara kita ini tentunya tidak boleh berseberangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tentunya nggak boleh ya, undang-undang pajak ataupun undang-undang lain yang memang dibuat di Indonesia tentu tidak boleh berseberangan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dia tuh harus sejalan. Di mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 11, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Ini ada ya, perjanjian dengan negara lain. Berarti tax treaty bisa dibuat karena dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang 11. Nah, dari sanalah dikeluarkan Undang-Undang PPH, Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, di mana pasal 32A-nya menyebutkan pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Ya, di sini pemerintah itu memiliki wewenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka menghindari pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atau avoiding tax. Jadi di dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 sendiri sudah diatur. Boleh loh kita membuat tax treaty dalam rangka penghindaran pajak berganda, tetapi juga dalam rangka pencegahan pengelakan pajak. Nah, berikut ini adalah beberapa pengertian hukum perpajakan internasional menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Profesor Dr. Ottmar Bachelor ya. Dalam arti sempit, beliau menyampaikan bahwa hukum perpajakan internasional merupakan ketentuan, kaidah-kaidah, dan norma-norma yang menyelesaikan perselisihan yang didasarkan pada hukum antar bangsa atau hukum internasional publik, lalu ditambah dengan peraturan nasional yang mempunyai objek perpajakan dan mengandung norma hukum perselisihan. Ya, jadi Prof. Bachelor ini dia sudah membuat sebuah definisi
hukum perpajakan internasional bahwa hukumnya itu adalah hukum internasional publik yang tinggal ditambah dengan peraturan nasional. Jadi dia nambahin doang nih, nambahin undang-undang pajak domestiknya dia, yang mempunyai objek perpajakan dan tentunya mengandung norma hukum perselisihan. Oke. Kemudian kita lanjutkan, pengertian hukum perpajakan internasional menurut Rosendorff, di mana Rosendorff menyampaikan bahwa KPI adalah keseluruhan hukum pajak nasional dari semua negara yang ada di dunia. Jadi ceritanya nih, Rosenberg justru memilih pendapat yang berbeda lagi, di mana beliau menyampaikan bahwa semua hukum pajak dari berbagai negara, ya, ratusan negara yang ada di dunia ini dikumpulkan dan menjadi hukum perpajakan internasional. Yang cukup menarik ya, jadi kalau bisa dikatakan sangat beragam, Pak. Ya, sangat beragam. Karena kita bisa menemukan semua adopsi undang-undang pajak domestik di setiap negara, lalu kita akumulasi menjadi satu hukum perpajakan internasional. Ribet ya ribet pasti kan, kalau orang semua ketentuan kita gabungin jadi satu. Lalu yang berikut, menurut pendapat ahli Dr. P. Verloren Pantemat, beliau menyampaikan bahwa hukum pajak internasional merupakan keseluruhan norma-norma, kebiasaan atau traktat internasional yang membatasi kedaulatan suatu negara dalam soal pajak. Ya, jadi ibaratnya kayak ada aturan, ada norma. Namanya juga norma, berarti nggak boleh dilanggar. Di mana sifatnya mengikat, yang membatasi kedaulatan suatu negara dalam bidang pajak. Jadi dia ada dibatasi kedaulatan negara itu bahwa dia nggak boleh sembarangan. Bahwa yang namanya pajak itu adalah semacam iuran yang sifatnya adalah kontraprestasi yang kita bayarkan, yang dibayarkan oleh netizen atau dibayarkan oleh masyarakat, tapi tidak secara langsung kita peroleh hasilnya. Menunggu waktu yang akan datang. Ya, misalnya kalau teman-teman bayar pajak, kan teman-teman nggak langsung dapat timbal balik secara langsung kan. Ketika kita bayar pajak sekarang, bisa jadi baru kita rasakan setelah 2 tahun kemudian ketika pemerintah membuat jalan tol, penerangan jalan raya, taman-taman umum, ya kan. Lalu yang bisa digunakan, yang bisa dipakai oleh masyarakat itu adalah hasil jeripayah masyarakat dalam bentuk pajak. Ya, cukup jelas ya, berdasarkan pendapat dari Dr. Verloren van Temat. Lanjut. Nah, pengertian daripada hukum pajak internasional versinya Prof. Adriani ini, beliau menyampaikan bahwa hukum pajak internasional sebagai suatu kesatuan hukum. Ya, ini sebagai satu kesatuan. Dia mengupas problem ketentuan pemajakan orang-orang luar negeri dan penghindaran pajak berganda secara traktat yang mencakup oleh undang-undang perpajakan internasional. Ya. Jadi bila kita lihat, ya menurut pendapat daripada Prof. Adriani ini, bahwa dia mengupas setiap masalah-masalah ketentuan perpajakan orang-orang yang ada di luar negeri, lalu kasus-kasus penghindaran pajak berganda, serta perjanjian yang kapan nih Pak? Perjanjian berkaitan dengan pajak internasional itu adalah pada saat convention di Wina. Ya, waktu itu Indonesia sebenarnya nggak hadir, tapi Indonesia ikut mengadopsi hasil daripada pertemuan di Wina tersebut. Jadinya, menurut Prof. Adriani ini, pemajakan orang-orang luar negeri dan penghindaran pajak berganda serta traktat yang mencakup oleh undang-undang perpajakan nasional. Jadi dari sana baru disinkronkan, sinkronisasi dengan undang-undang perpajakan nasional. Ya, seperti itu.
Kemudian kita lanjutkan. Pengertian menurut Prof. Hofstra, ya, hukum pajak internasional menurut Prof. Hofstra didefinisikan, teman-teman bisa baca, merupakan keseluruhan peraturan hukum yang membatasi wewenang suatu negara. Ya, jadi ada batasan. Hukum yang membatasi wewenang suatu negara untuk memungut pajak dari hal-hal internasional. Nggak boleh sembarangan kita ambil pajak secara internasional. Dasarnya apa dulu, ya kan? Nah, batasan yang dikemukakan Hofstra lebih menekankan pada kewenangan suatu negara atau yurisdiksi suatu negara dalam hal memungut pajak yang materinya berkaitan atau berhubungan dengan negara-negara lain. Nah, dalam arti orang-orang asing yang bukan warga negara suatu negara. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, menurut beliau, menurut Hofstra, beliau menyampaikan bahwa kita nggak boleh sembarangan memungut pajak secara internasional. Dasarnya itu apa sih? Makanya ada batasan. Ya, di mana Hofstra memang lebih menekankan pada kewenangan suatu negara atau yurisdiksi suatu negara dalam hal memungut pajak yang materinya berkaitan atau berhubungan dengan negara-negara lain. Dalam arti orang-orang asing yang bukan warga negara suatu negara. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan Prof. Rohmat Sumitro. Ya, di sini beliau menyampaikan bahwa hukum pajak internasional didefinisikan sebagai hukum pajak nasional yang terdiri dari kaidah, baik berupa kaidah-kaidah nasional maupun kaidah-kaidah yang berasal dari traktat antar negara dan dari prinsip atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh negara-negara di dunia untuk mengatur soal-soal perpajakan, dan di mana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing, baik mengenai subjeknya maupun mengenai objek. Ya, beliau mengemukakan bahwa HPI itu terdiri dari norma-norma nasional yang nantinya diterapkan pada hubungan internasional. Ya, sebenarnya dasarnya sama nih. Kalau kita lihat definisi menurut Prof. Sumitro, dia mengambil daripada norma-norma nasional, undang-undang pajak domestik itu nanti akan diterapkan pada hubungan internasional. Ini sesuai dengan yang tadi saya jelaskan di awal kuliah. Dia benar-benar mengadopsi dari undang-undang pajak nasional, lalu dituangkan ke dalam hubungan internasional dalam bentuk tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, baru deh kita masuk di sini. Definisi daripada pengertian tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty merupakan perjanjian pajak antara dua negara atau bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan, taxing right. Ya, pembagian hak pemajakan, siapa sih yang berhak untuk melakukan pemajakan, seperti gitu. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan atau both contracting state. Ya, jadi bila kita lihat di sini, perjanjian pajak antar dua negara ini nanti akan mengatur kira-kira siapa sih yang boleh memajakin, gue apa lu, ibaratnya kan kayak gitu. Ya, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan, both contracting state. Ya, karena kita kan perlu tahu, misalnya ada warga negara Indonesia, tiba-tiba dia datang ke Jepang, sampai di sana dia bekerja di Jepang. Ya, misalnya dia di Jepang, dia kerja sebagai salah satu staff di perusahaan advertising. Nah, di sana dia terima penghasilan, dan di sana tentu akan berlaku pajak yang ada di negara Jepang. Berarti si Jepanglah yang berhak untuk melakukan pemajakan. Si Indonesia mah
nggak ngurusin. Cuma warga negara Indonesia ini kalau dia masih tinggal di Indonesia, nanti dia kembali ke Indonesia, dia tinggal melakukan pelaporan pajaknya saja, SPT tahunan orang pribadi, dengan membawa bukti potong PPh dari negara Jepang, bahwa Jepang telah melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh warga negara Indonesia tersebut di Jepang. Ya, jadi konteksnya cukup berbeda dan kita perlu paham ya berkaitan dengan hal tersebut. Kita lanjut, tujuan dari P3B itu sebenarnya apa sih? Ya, tujuan daripada P3B secara umum untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda. Ya, jadi kita perlu memahami nih, mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda. Jangan sampai seorang warga negara itu dikenakan pajak sampai berkali-kali. Contohnya kayak yang tadi, warga negara Indonesia terima gaji di Jepang, udah dipotong di Jepang, dia kembali ke Indonesia, dipotong pajak lagi di Indonesia. Kasian banget kan, berarti udah dipotong di negara orang, apalagi di negara sendiri dipotong pajak. Nah, hal inilah yang harus kita hindari. Makanya tujuan dibentuknya P3B itu mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda. Kemudian tujuan P3B lainnya, yang pertama mencegah timbulnya pengelakan pajak. Ya, jangan sampai juga si warga negara tersebut menghindar pajak. Ah, gua kan punya double citizen. Satu di Indonesia, satu di Amerika. Kalau gua nggak dipajakin di Indonesia, gue juga ogah dipajakin di Amerika. Ya kan? Jadi dia stick tiap kali mau lapor SPT tahunan, dia minggat ke negara tetangga, negara orang ke Amerika. Begitu udah selesai batas laporan pajak, kembali lagi ke negara Indonesia. Dia cuma punya satu tujuan, yaitu melakukan pengelakan pajak. Ya, ini juga jangan sampai terjadi. Kemudian yang kedua adalah memberikan kepastian. Kepastian apa sih Pak maksudnya? Kepastian di dalam siapa sih yang boleh memajaki negara Indonesia atau negara Amerika. Jangan sampai si wajib pajak ini jadi bingung sendiri. Nah, gimana ya nggak ada kepastian hukumnya, kepastian hukum pajaknya tuh seperti apa, siapa yang bakalan majakin penghasilan gua, ya kan? Ada juga si warga negara Indonesia ini terima penghasilan di Amerika, tapi ternyata di Indonesia dia punya kontrakan, atau dia juga punya perusahaan. Nah, itu harus dibedain. Penghasilan dia di Amerika itu dipotong pajak oleh Amerika, penghasilan di Indonesia atau usaha dia di Indonesia dipotong pajak yang berlaku di Indonesia. Ya, jadi ini adalah dua hal yang berbeda, tapi si wajib pajak juga dia nggak bingung, dia tidak berada pada sebuah gray area atau wilayah abu-abu. Karena wajib pajak jadi ogah pasti. Kalau kita aja undang-undangnya aja kacau balau, ya gimana kita dalam mengikuti peraturan yang ada, ya kan? Hanya harus ada kepastian. Lalu yang ketiga adalah pertukaran informasi. Pertukaran informasi siapa? Siapa Pak? Pertukaran informasi antara Direktorat Jenderal Pajak yang ada di Indonesia dengan Menteri Keuangan atau bendahara, misalnya bendahara yang ada di negara tersebut. Ya, jadi memberikan informasi. Oh, berarti kalau udah dipotong oleh Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajaknya yang ada di negara sana, berarti di negara kita nggak boleh lagi. Karena yang di negara sana udah memberikan apa? Sudah memberikan yang namanya bukti potong, dan bukti potongnya sudah diterbitkan. Kalau bukti potong udah diterbitkan, ya berarti sudah aman. Ya. Tinggal di bawah saja. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat adalah penyelesaian sengketa di dalam penerapan P3B. Ya. Ini juga banyak sekali terjadi di lapangan, ada kalanya sengketa berkaitan dengan P3B, karena akibat tidak jelas ya siapa sih yang harus melakukan pemotongan. Karena kadang ada kasus begini, misalnya di Inggris, sebuah perusahaan di Inggris
memberikan job kepada perusahaan yang ada di Indonesia untuk merakit mobil. Tapi di Indonesia, karena dia kekurangan sumber daya manusia dan juga sumber bahan-bahannya juga dia nggak lengkap, dia minta tolonglah Malaysia untuk merakit kendaraan tersebut, baru tinggal setelah udah selesai dirakit di Malaysia, dikirimlah ke Indonesia. Ya kan? Nah, ini terjadilah kebingungan di antara ketiga negara tersebut. Lalu kalau kasusnya kayak gitu, siapa nih yang harus memberikan atau memotong pajak? Negara Inggris kah? Negara Malaysia kah? Atau negara Indonesia? Karena melibatkan tiga negara. Ya, jadi menyelesaikan masalah atau sengketa-sengketa yang demikian. Ya, kemudian kita lanjut. Yang berikut adalah non-diskriminasi. Ya, non-diskriminasi ini sudah saya sampaikan juga. Dalam artian non-diskriminasi itu bahwa setiap wajib pajak tidak boleh dikenakan pajak sampai berkali-kali. Atau yang kedua itu dia karena berasal dari sebuah negara yang kaya, ya udah Pak, kita kasih aja pemotongan pajak yang jauh lebih tinggi. Itu juga tidak bisa. Jadi sifatnya adalah non-diskriminasi. Lalu yang berikut adalah bantuan dalam penagihan pajak. Ya, bantuan dalam penagihan pajak ini supaya masing-masing negara bisa saling menagih. Kalau memang ada warga negara Indonesia yang sebenarnya dia punya utang pajak banyak, dia melarikan diri ke negara lain, kebetulan negara itu antara Indonesia sudah dibuatkan tax treaty. Nah, berarti kita minta tolong negara itu untuk menagih pajaknya si WNI yang kabur tersebut. Ya. Lalu penghematan dalam cash flow. Kalau kita melakukan adanya tax treaty berarti pemotongan pajaknya hanya dilakukan oleh satu pihak ya. Dan itu akan memberikan penghematan bagi siapa? Bagi pengusaha atau orang pribadi tersebut. Akhirnya dia akan lebih berhemat dalam cash flow. Kemudian tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha. Ya, tidak terjadi pemajakan ganda. Jadi dia ya, kalau misalnya dipajakin berkali-kali, itu akan membuat apa? Membuat kesulitan bagi para pengusaha juga untuk melakukan usaha ya kan. Tambah lagi COVID. Ya, usaha nggak terlalu bagus, tambah lagi dipajakin lagi sampai berkali-kali, ya kan? Itu kan juga harus diperhatikan oleh pemerintah supaya jangan sampai penerapan pajak itu malah memberatkan iklim dunia usaha. Ya. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam menyikapi hal lanjut. Masih di tujuan P3B lainnya ya, yang berikut adalah peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, ceritanya kalau perjanjian pengendalian pajak berganda dibuat, akhirnya banyak warga negara asing datang ke Indonesia, dan bagus ya mereka menerima penghasilan di negara Indonesia, sehingga adanya investasi-investasi asing yang masuk ke negara kita. Membuat iklim dunia usaha juga semakin baik ya, adanya persaingan yang baik, baik dari pasar domestik maupun pasar luar, dan jangan menjadikan ini sebagai suatu hambatan. Ya. Justru ini adalah memecut kita juga supaya kita survive, berjuang, dan akhirnya banyak investasi asing masuk ke dalam. Akhirnya apa? Akan membuat apa? Akan membuat banyak lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan banyak yang dibuka bagi sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Ya, kalau perusahaan-perusahaan asing didirikan di Indonesia kan sebenarnya tidak merugikan juga, akan membuka lapangan pekerjaan bagi SDM yang ada di negara ini. Ya kan? Kemudian uh, iklim dunia usaha juga semakin meningkat, pembayaran pajak di negara Indonesia juga akan semakin baik, betul nggak? Karena kalau usaha dari luar datang ke Indonesia, mereka pasti memilih untuk menjadi PKP dong, pengusaha kena pajak. Nah, ketika menjadi pengusaha kena pajak, mereka akan mempunyai kewajiban dalam hal pajak, yaitu membayar pajak kepada negara Indonesia setiap tahun. Ya. Tapi di satu sisi mereka juga punya hak untuk apa? Untuk melakukan pengkreditan pajak. Ya. Lanjut, peningkatan sumber daya manusia. Ya, di sini peningkatan sumber daya manusia juga
SDM juga semakin banyak, bukan hanya dari karena tadi saya bilang kalau SDM di Indonesia, akhirnya kan terbuka lapangan pekerjaan bagi SDM di Indonesia. Lalu adanya pertukaran tenaga asing dari luar ke Indonesia juga semakin baik karena apa? Akhirnya Indonesia juga bisa menambah pengetahuan. Ya, dengan didatangkannya tenaga ahli dari luar memberikan sosialisasi atau training-training tertentu, akhirnya memberikan masukan inputan yang baik bagi SDM yang ada di Indonesia. Kemudian berikut pertukaran informasi guna mencegah pengalahan pajak. Karena kedua negara sudah saling berinformasi, itu akan memberikan dampak kepada apa? Satu sama lain negara-negara tersebut akan buka suara. Kalau ada warga negaranya yang mampir ke negara itu, akhirnya bisa saling bertukar informasi. Oh dia ini kayaknya, dia ini sebenarnya orang yang dicari. Daftar pencarian orang atau DPO karena menggelapkan uang negara, dalam hal ini adalah pajak. Nah itu harus disampaikan. Kemudian yang berikut adalah keadilan dalam hal pemajakan penduduk antar kedua negara. Ya, keadilan dalam hal pemajakan penduduk antar kedua negara ini akan secara lebih jelas. Ya. Kemudian kita lanjutkan prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam pemajakan internasional. Yang pertama itu disebutkan oleh Dornberg tahun 89, yang menyebut 3 unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan pemajakan internasional. Ya, di mana Dornberg menyampaikan yang pertama itu ada capital export neutrality, ya dari dalam bahasa Indonesianya netralitas pasar domestik. Nah, didefinisikan sebagai kemanapun kita berinvestasi, beban pajak yang harus dibayar haruslah sama, yaitu dalam pendekatan capital export neutrality, sehingga tidak ada bedanya bila kita berinvestasi di dalam atau di luar negeri. Maka jangan sampai bila berinvestasi di luar negeri, beban pajaknya lebih besar, karena akan menanggung pajak dari dua negara. Itu jangan sampai terjadi ya. Dia harus atau dia menanggung beban pajak hanya dari satu negara saja. Nah, hal ini akan melandasi Undang-Undang PPh Pasal 24 yang mengatur tentang kredit pajak luar negeri. Ya, Undang-Undang PPh Pasal 24 itu tentang apa sih? Tentang kredit pajak luar negeri kan. Nah, kredit pajak luar negeri ini contohnya seperti ini. Misalnya negara Indonesia menanamkan saham di Inggris. Ya, salah satu perusahaan di Indonesia ini dia menanamkan saham di salah satu perusahaan yang ada di Inggris. Ya, begitu akhir tahun, perusahaan yang ada di Inggris ini kan akan melakukan pelaporan corporate income tax atau SPT tahunan badan. Tarif yang dikenakan dalam rangka melaporkan SPT tahunan badan yang ada di Inggris menggunakan tarif yang berlaku di Inggris. Setelah melakukan pelaporan SPT tahunan badan dengan tarif pajak yang ada di Inggris, baru deh dikirimkan dividen. Dividen dikirimkan ke salah satu perusahaan yang ada di Indonesia yang kebetulan memang menanamkan saham di perusahaan Inggris. Begitu dividen dikirimkan ke Indonesia, itu harus dipotong PPh pasal 23 atas dividen. Nah, PPh itulah yang nanti dianggap sebagai kredit pajak luar negeri. Pajak atas dividen ini bisa dianggap sebagai kredit pajak luar negeri. Dan kredit pajak luar negeri tersebut bisa mengurangi besarnya laba kena pajak. Ya, cukup jelas ya. Oke. Kemudian yang kedua, capital import neutrality. Kalau tadi capital export neutrality, nah yang pertama ini capital export neutrality. Kalau yang kedua adalah capital import neutrality. Netralitas pasar internasional. Nah, dari manapun investasi berasal dikenakan pajak yang sama. Sehingga baik investor dari dalam negeri atau luar negeri akan dikenakan tarif pajak yang sama bila berinvestasi di suatu negara.
Ya, jadi baik investor dari dalam negeri atau luar negeri akan dikenakan tarif pajak yang juga sama bila berinvestasi di satu negara. Nah, hal ini melandasi hak pemajakan yang sama dengan wajib pajak dalam negeri terhadap permanent establishment atau badan usaha tetap atau bentuk usaha tetap ya yang dapat berupa cabang perusahaan. Karena saya sudah jelaskan juga ya, badan usaha tetap itu seperti cabang perusahaan atau kantor perwakilan, showroom atau bengkel, ya pabrikan. Itu adalah contoh bentuk usaha tetap. Ya, sebenarnya BUT itu adalah bentuk usaha tetap atau permanent establishment yang dapat berupa cabang perusahaan ataupun kegiatan jasa yang melewati time test dari peraturan yang berlaku. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, hal ini memang melandasi hak pemajakan yang sama dengan wajib pajak dalam negeri terhadap permanent establishment. Jadi, kalau bisa dibilang, permanent establishment atau BUT itu mendapatkan perlakuan pajak yang sama seperti wajib pajak dalam negeri. Jadi BUT itu nanti boleh mengkreditkan pajak PPh pasal 23, PPh pasal 24, kemudian bisa melaporkan PPN juga, namanya juga BUT. Berarti kedudukan dia itu sama seperti wajib pajak dalam negeri. Ya, jadi dia walaupun BUT ini sebenarnya adalah perusahaan asing, tapi perusahaan asing yang memang sudah didirikan di negara Indonesia, sehingga dia sudah memiliki kedudukan pajak yang sama dengan wajib pajak dalam negeri. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah national neutrality. Nah, national neutrality ini di mana setiap negara mempunyai bagian pajak atas penghasilan yang sama. Ya, di mana setiap negara ini memiliki bagian pajak atas penghasilan yang sama. Sehingga bila ada pajak luar negeri yang tidak bisa dikreditkan, boleh dikurangkan sebagai biaya pengurang laba. Ya, emang bisa, Pak. Kalau misalnya pajak luar negeri yang tidak bisa dikreditkan, bisa ya. Nggak semua pajak di luar negeri itu bisa dikreditkan. Kebetulan contoh yang saya kasih tadi berkaitan dengan perusahaan Indonesia yang menanamkan saham di Inggris tadi, begitu mengirimkan dividen ke Indonesia, itu bisa kita akui sebagai PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri. Ya, kebetulan itu bisa kita akui. Tapi ada kasus-kasus lain yang tidak bisa. Misalnya, kalau pemotongan pajak di luar negeri terus kita mau kreditkan di Indonesia, itu juga nggak bisa. Ya, jadi kita harus lihat dulu case-nya. Jangan sampai salah menerapkan. Ya, lanjut. Nah, ini adalah model-model perjanjian pajak internasional yang sudah saya sebutkan ya kemarin ya. Saya sempat menyampaikan mengenai model-model perjanjian pajak internasional. Yang pertama itu ada UN model atau United Nations. United Nations sendiri diambil dari yang biasa teman-teman ketahui yaitu PBB. Ya, dia menggunakan model daripada United Nations. Lalu yang kedua adalah OECD model atau yang biasa disebut dengan Organization for Economic Cooperation and Development model. Lalu yang ketiga adalah United States model yang memang diadopsi dari negara Amerika. Nah, negara Amerika sendiri menggunakan US model. Ya. Nah, Indonesia sendiri dia masih menggunakan W model, tapi kadang dia juga suka melakukan modifikasi dengan OECD model. Ya, menggunakan Organization for Economic Cooperation and Development. Kita lanjutkan. Nah, struktur P3B, ya, struktur P3B kita lihat di sini. Nah, di dalam struktur P3B ini tentu teman-teman juga akan melihat, ya, di dalam tax treaty yang ada di pajak.go.id atau di Ortex. Ya, biasanya di sana juga akan tertera ya untuk perjanjian penghindaran pajak berjanda itu mencakup apa saja.
Pertama ada subjek yang tercakup atau personal scope, lalu objek yang tercakup atau taxes cover, ketiga adalah pengertian umum general definition, empat residen suatu negara, permanent establishment atau BUT atau bentuk usaha tetap, yang keenam adalah treaty harta bergerak dan tidak bergerak, kemudian limited right to tax, exclusive right to tax, associated enterprises, dividen, bunga, royalty, capital gain. Ya, ini hal-hal yang diatur atau di dalam struktur P3B. Kemudian masih lanjut ada independent personal services. Yang ke-15 adalah dependent personal services employment income, directors fee, artist and athlete, ya, pensiun atau pensiun, governmental functional, professors and teachers, student, extraordinary income, elimination of double taxation, method of elimination, mutual agreement procedure, ya, atau MAP, ini semua akan kita bahas nanti dalam perkuliahan pajak internasional. Lalu ada exchange of information, tadi kita udah bahas sekilas ya tentang pertukaran informasi. Lalu tax exemption, ya, tax exemption for economic and technical corporation. Ya, ini semacam pembebasan pajak dalam hal kerjasama teknis dan ekonomi. Lalu ada court diplomatic and court consular, entry into force saat mulai berlaku perjanjian dan termination saat berakhirnya perjanjian. Jadi ada kalanya tax treaty itu dibentuk juga pada saat mulai perjanjian, pada saat mulai berlaku perjanjian, dan juga saat berakhirnya perjanjian. Itu yang akan diatur sedemikian rupa ya di dalam perjanjian penghindaran pajak pergantian. Lalu hubungan hukum pajak domestik dengan internasional. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak berlaku apabila di dalam perjanjian perpajakan diatur lain. Misalnya, untuk tarif PPh pasal 26 sama dengan 20%. Ya, saya sampaikan 20%. Nah, untuk branch profit tax PPh 26 ini juga sama dengan 20%. Nah, itu slide yang terakhir ya untuk topik kita yang kedua. Tapi saya akan lanjutkan kembali dengan yang ada di sini ya. Jurisdiksi pemajakan internasional ya, kita bisa lihat bersama. Saya ambil dari e-learning, teman-teman silakan buka e-learningnya supaya kita bisa sama-sama satu visi ya dalam memperoleh penjelasan yang ada. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pendahuluan. Jurisdiksi adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya suatu undang-undang yang berdasarkan hukum. Ya, jadi di sini wilayah atau daerah yang memang tempat berlaku suatu undang-undang yang notabene berdasarkan hukum. Dan kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu ius. Iuris yang artinya hukum, dan dicere yang artinya berbicara. Jurisdiction yang artinya berbicara. Sehingga yurisdiksi pemajakan merupakan kewenangan suatu negara dalam melakukan pemungutan pajak. Dalam artian yang luas, yurisdiksi pemajakan adalah oleh warga negaranya, baik yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, maupun warga negara asing yang bersumber dari dalam negeri hak pemajakan suatu negara terhadap yang diterima atau diperoleh. Ya. Nah, Indonesia sebagai negara berdaulat mempunyai yurisdiksi atau kewenangan untuk mengatur, termasuk jurisdiksi pemajakan dengan jurisdiksi pemajakan berkenaan dengan orang, barang, atau objek yang berada di dalam wilayah kekuasaan. Ya, jadi jurisdiksi itu sebenarnya sebuah kedaulatan. Kedaulatan yang menganggap bahwa ini loh hak saya, nah, itu seperti itu. Ini loh punya saya. Ini loh kedaulatan ini
ini lo berada dalam teritori saya. Kemudian determinasi yurisdiksi ya, teman-teman bisa lihat ada beberapa pendapat para pakar perpajakan atau keuangan negara tentang yurisdiksi pemajakan. Yang pertama, yurisdiksi pemajakan tax jurisdiction taxing power sebagai kedaulatan wilayah dalam bidang perpajakan merupakan konsekuensi dari wilayah suatu negara atau tax jurisdiction is a consequence of a state's territorial sovereignty. Kedaulatan wilayah dalam bidang perpajakan, sebenarnya intinya itu. Lalu yang kedua adalah menurut Owen tahun 80 dan Ong Wamuhana tahun 91, yurisdiksi pemajakan merupakan kewenangan suatu negara untuk merumuskan dan memberlakukan ketentuan perpajakan. Lalu menurut Marta tahun 89, sebagaimana dikutip oleh Rosdiana dan Irianto, menyebutkan 4 teori justifikasi legal hak pemajakan suatu negara. Yang pertama adalah the realistic or empirical theory atau realistis atau empiris. Yang kedua adalah etis atau retributif, the ethical retributive theory, kontraktual, the contractual theory, dan sovereignitas, the theory of sovereignty. Ya, nah kita lihat nih satu persatu, apa sih artinya? Teman-teman bisa lihat. Nah, untuk teori realistis atau empiris menyatakan bahwa yurisdiksi setara dengan kewenangan fisik. Ya, setara dengan kewenangan fisik untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap orang dan harta yang berada dalam wilayah kekuasaan. Tetapi berdasarkan ketentuan perundangan tidak terbatas pada wilayah kekuasaan saja, tetapi dapat meluas sampai kepada orang yang secara fisik berada di luar kewenangan administrasi pengenaan pajak. Ya, tapi dapat meluas sampai kepada orang yang secara fisik berada di luar kewenangan administrasi pengenaan pajak. Lalu, ada teori etis atau retributif menyatakan bahwa pemajakan merupakan kontraprestasi atau imbalan atau return atas manfaat dan kemudahan yang diperoleh dari negara. Dan teori ini menekankan pada manfaat ekonomis atau economic allegiance yang telah dinikmati seseorang sebagai justifikasi pemajakan dengan mendasarkan pada asumsi bahwa keberadaan negara adalah masalah esensial politik. Kemudian ada teori kontraktual menyatakan bahwa pemajakan sepertinya merupakan pembayaran atas barang dan jasa yang diterima dari negara pemungut pajak berdasarkan anggapan adanya kontrak atau perjanjian tidak tertulis antara pemegang yurisdiksi pemajakan dengan subjek pajak. Lalu ada teori sovereignitas. Nah, di sana menegaskan bahwa pemajakan merupakan suatu bentuk pelaksanaan yurisdiksi dan yurisdiksi merupakan atribut atau kelengkapan dari sovereignitas tersebut. Dan sumber dari hak pemajakan atau right to tax suatu negara berasal dari sovereignitas atau kedaulatan negara tersebut. Baru kita lanjutkan dengan survei ya. Survei maksudnya survei dan Tillinghast serta The American Law Institute secara teoritis jurisdiksi pemajakan dapat dibedakan menjadi dua. Ya, di sana teman-teman bisa lihat ada yurisdiksi domisili, yaitu hak pemajakan berdasarkan siapa atau subjek yang memperoleh penghasilan atau pertaliannya pada subjek pajak. Yang kedua, yurisdiksi sumber, yaitu hak pemajakan yang didasarkan pada objek penghasilan tersebut berada atau diperoleh. Ya, ini sumber penghasilan berada atau terletak di Indonesia dan pertaliannya pada objek pajak. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, di sana teman-teman bisa lihat
bahwa sebagaimana sering terjadi dalam kebiasaan internasional, ya berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang PPH, Indonesia itu membangun yurisdiksi pemajakannya berdasarkan dua neksus atau keterkaitan pertalian fiskal atau fiscal allegiance. Yang pertama adalah subjektif atau personal, pertalian subjektif domiciliary jurisdiction atau personal allegiance memperhatikan status WP, tempat tinggal, domisili, keberadaan, atau kedudukan dalam kasus badan. Atau niat dalam kasus wajib pajak orang pribadi, tempat pendirian, atau kedudukan dalam kasus badan. Lalu yang kedua, kalau ada subjektif, berarti ada objektif ya. Objektif itu pertalian objektif, source jurisdiction berdasarkan kepada sumber penghasil. Nah, baru kita lanjutkan dengan menurut Prof. Gunadi. Gunadi ini dulu adalah dosen saya ya. Prof. Gunadi ini dosen saya di S2. Kebetulan beliau adalah dosen Universitas Indonesia. Saya S2-nya di Trisakti, di mana banyak sekali buku yang sudah dibuatkan oleh Prof. Gunadi. Ya, dia sudah menjadi guru besar. Ya, Prof. Gunadi di tahun 2007, jurisdiksi pemajakan atas penghasilan seseorang atau entitas neksusnya keterkaitannya dapat didasarkan pada beberapa poin berikut. Yang pertama adalah status personal. Ya, status personal berarti daripada wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri atau subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri. Ya, atau subjeknya. Lalu kaitan ekonomis atau economic allegiance yang berupa usaha atau kegiatan profesional serta penerimaan penghasilan yang bersumber di negara pemungut pajak. Kemudian yang ketiga adanya kepemilikan kekayaan atau properti yang terletak di suatu negara pemungut pajak. Nah, dari neksus perpajakan tersebut mengkristal menjadi asas pemungutan pajak yang terbagi dalam 3 prinsip. Ya, ada asas sumber, asas domisili atau residensi, dan asas keluarga negara. Kita lanjutkan ke jurisdiksi sumber. Nah, menurut asas sumber, ya tadi kita sudah sampai di situ ya. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Di sana ada ketentuan perundang-undangan perpajakan ya. Dasar hukumnya dan source rules tercermin dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang PPH 1984, beserta perubahannya yang menegaskan tentang yurisdiksi sumber, yakni sebagai berikut ya. Di pasal 2 ayat 4, Undang-Undang PPH menegaskan yurisdiksi sumber atau source rules yang berlaku di Indonesia, yaitu tentang subjek pajak luar negeri. Lalu pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 7 tahun 83, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 ya, tentang Undang-Undang PPH, yang berbunyi yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang mana dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang berkaitan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk pasal 24 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang PPH nomor 7 tahun 83, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PPH nomor 36 tahun 2008. Kemudian pasal 26 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 7 tahun 83, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Jadi, sebenarnya Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 itu adalah aturan yang terakhir. Nah, kemudian kita lanjutkan ya di sini. Saya kok merasa kayaknya ini berulang-ulang ya kalimatnya. Nah, di sana kan
kita bahas bahwa orang pribadi untuk yurisdiksi wajib pajak orang pribadi didasarkan pada status personal, kaitan ekonomis, kepemilikan kekayaan yang terletak di negara pemungut pajak. Kemudian untuk badan, yurisdiksi wajib pajak didasarkan pada tempat pendirian, tempat kedudukan atau fixed base. Pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPH menegaskan ketentuan tentang yurisdiksi domisili terhadap orang pribadi dan badan. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPH berisi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi 1 tahun pajak dalam 1 tahun pajak di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Ya. Nah, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Ya, di situ teman-teman bisa lihat pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pasti ya. Lalu pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Lalu yang ketiga, penerimanya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Ya. Kemudian warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ya, jadi kalau warisan itu memang selama belum terbagi, tentunya dia masih menjadi hutang pajak. Begitu selesai dibagikan, nanti pajaknya itu melekat kepada pihak-pihak yang menerima warisan tersebut. Lalu hak pemajakan yang terdapat dalam P3B pada dasarnya ada 3 jenis pajak. Ya, ada 3 jenis hak pemajakan yang terdapat dalam P3B menurut Kurniawan tahun 2012. Yang pertama adalah hak pemajakan penuh atau exclusively taxing rights. Yang kedua adalah hak pemajakan terbatas atau limited taxing rights. Lalu pelepasan hak pemajakan, release taxing rights, ya, di mana masing-masing poin dapat dijelaskan dalam poin pertama, suatu negara diberikan hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan penduduk negara lain yang bersumber dari negaranya, sepenuhnya sesuai undang-undang domestik negara tersebut tanpa adanya pembatasan. Ya, jadi kalau ada warga negara Amerika menerima penghasilan di Indonesia, baru itu menjadi hak sepenuhnya negara tersebut. Lalu yang kedua, suatu negara diberikan hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan penduduk negara lainnya bersumber dari negara tersebut, namun ada pembatasan tarif. Apabila tarif undang-undang domestik lebih tinggi dari tarif yang sudah ditentukan P3B, maka tarif yang ditentukan P3B yang digunakan. Ini juga nanti akan kita bahas. Itu berkaitan dengan PPh pasal 24. Cukup menarik ya, poin yang kedua itu. Lalu poin yang ketiga, suatu negara melepas hak pemajakannya atas suatu penghasilan yang bersumber dari negaranya dan merelakan penghasilan tersebut dipajaki negara lain, ya. Jadi suatu negara melepaskan hak pemajakannya atas suatu penghasilan yang bersumber dari negaranya dan merelakan penghasilan tersebut dipajaki negara lain sesuai dengan undang-undang domestik negara tersebut. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat sumbernya saya ambil dari website ya, mengenai pedoman lengkap pajak internasional. Nah, itu ada di http wordpress.com ya, untuk pembahasannya yurisdiksi pemajakan pajak internasional. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk topik kedua, mata kuliah kita pajak internasional, saya cukupkan sampai di sini ya.
Teman-teman tetap semangat walau di masa pandemi COVID-19, tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima